Balimau itu haram. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuliskannya mau diterima banyak kekurangan. Yang pertama saya menjawabnya itu secara lisan. Lalu saya katakan cobalah hadis-hadisnya itu sebutkan riwayat siapa supaya tidak menyesatkan. Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Balimau itu haram. Yang pesisir tak haramnya. Haramnya bukan pada limaunya, bukan pada sungainya, haramnya pada batu dia tebannya. Ya mandinya biasa cuma bonceng-bonceng. Disitulah tak haram. Kurang dulu haram, kurang dulu mandi pakai limau. Anak-anak muda untuk ini mandi pakai keyboard. Mana di beberapa daerah Balimau kau digalakkan, dibangkitkan, disemangatkan. Di situ pula lah kaluannya pitih Pemda. Nah, di situ kaluannya. Ada proyek di situ di dalam. Itu maka fatwa MUI menyambut haram itu dapat ambo bisikol celah letak haramnya. Sebab maka dari mana dalil pengambil haram? Sadduz zara'i. Sadduz zari'ah, menutup kemungkinan celah. Duduk laki-laki padusi di taman kurang ramai, tidak haram. Tapi kalau sadduz zari'ah menutup pintu, karena ini nanti akan berkelanjutan kepada tukar menukar nomor, tukar menukar gambar, maka tutup celah jadi haram. Nah, itulah dalil sebagian tampek mengharamkan itu supaya jangan berkelanjutan pada perbuatan maksiat menjelang bulan suci Ramadan. Kemudian tentang pertanyaan itu kalau saya rangkum paling tidak 3. Yang pertama, tidak ada alasan masyarakat Minangkabau untuk tidak menabung di bank syariah. Karena bank syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah sudah tergabung sekarang menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Di samping lagi saya selalu ceramahkan di mana-mana bahwa kita melihat Aceh yang sudah berubah menjadi Bank Aceh Syariah, yang awalnya BPD, Bank, lalu kemudian Bank NTB juga Syariah, tak lama lagi Bank Nagari. Saya sampaikan karena saya mendapat info Bank Nagari akan menjadi Syariah. Lalu kemudian Bank Riau Kepri Syariah. Tempat ini Bank Syariah. Jadi tak ada alasan. Adapun saudara kita yang jauh di perkampungan, tak ada bank syariah dan duit ini tak bisa disimpan di rumah. Saya takut kalau disimpan di rumah, Ustaz. Pencuri, Pak. Enggak, bini saya gitu. Nah, jadi sementara kalau disimpan di bawah bantal, duit ini lebih besar dari bantal. Maka Darul Maqasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih didulukan. Daruratu tubihul mahzurat, yang darurat emergensi membolehkan yang terlarang. Wa daruratu tuqaddaru biqadriha, ada kadarnya. Andai darurat tak ada bank syariah, mesti juga ke bank konvensional, ada bunganya. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatwa Mu'asyirah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, fikih kontemporer. Maka di situ dijawab boleh mengambil bunganya, tapi disalurkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Kepentingan umum seperti membangun masjid yang dirasakan oleh umat, bukan pribadi.
membebaskan tanah wakaf untuk umat, untuk pondok pesantren dan lain sebagainya. Jadi mana tahu kebetulan ini ada yang menonton dari jauh terpencil, tak ada bank syariah, silakan letakkan di bank konvensional supaya aman. Duit itu ada bunganya, ambil bunganya, tapi jangan dinikmati, salurkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Kedua, apakah ada Buya Hamka memfatwakan boleh bank konvensional? Saya, sepengetahuan saya belum pernah ada baca fatwa Buya Hamka. Andai pun ada, mana tahu ada, mungkin karena di zaman beliau tahun 80-an beliau meninggal, 40 tahun yang lalu masih sulit. Bank muamalah pun belum ada. Bank muamalah lah hasil perjuangan ulama-ulama kita. Nah, jadi karena kesulitan maka mungkin darurat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang ketiga tentang kenapa sulit bank syariah dibangkit, saya tanya ke pakar ekonomi Islam di Indonesia waktu menyampaikan tausiah di Tazkiyah Ustadz Safi Antonio. Saya tanya, Ustadz, saya baru ceramah di Bank Rakyat di Kuala Lumpur. Bank Rakyat itu konvensional, pegawainya 5.000 lebih, dan berubah total menjadi Islamic Bank. Mereka tak pakai istilah syariah, mereka pakai Islamic Bank. Jadi bank Islam. Dan ternyata nasabahnya ada saudara kita dari India, Hindu, ada yang dari Tionghoa, Buddha, Konghucu. Mereka baik jadi nasabah dan favorit karena keuntungan yang luar biasa dengan sistem Islam. Kenapa di tempat kita sulit, Ustaz? Dijawab oleh Ustaz Safi Antonio, ada dua sebabnya, Ustaz Somad. Yang pertama, political will, tidak ada support politik. Yang kedua, iklan itu mahal, katanya. Padahal sebenarnya kalau kita mau, ini amat sangat mudah. Kenapa? Kalau dipilihlah gubernur, wali kota, bupati, presiden yang peduli kepada syariat Islam, maka politikal, lagi-lagi politik penting. Kalau umat Islam tidak dipimpin oleh pemimpin yang peduli pada politik, maka umat Islam akan dipolitiki oleh politikus yang tak peduli kepada Islam. Itu pasti terjadi. Yang kedua, untuk iklan mudah sekali. Umat Islam punya masjid, umat Islam punya Ramadan. Maka 30 malam Ramadan mesti diselipkan agak 2-3 malam tentang pentingnya ekonomi umat, ekonomi Islam. Lalu kemudian pada khutbah Jumat, orang sholat Jumat 4 kali, 5 kali dalam sebulan. Maka dalam khutbah Jumat dimasukkan tentang pentingnya. Belum lagi pengajian ibu-ibu, tabligh akbar, tausiah, lokakarya, seminar. Maka amat sangat dalam hal ini umat masih mendengarkan fatwa petata petitih, apalagi di bumi Minangkabau, Ninik Mama, para alim ulama jadi pandai. Maka kita jangan sampai dibunuh kreativitas umat ini sehingga tidak peduli. Islam ini dikebiri menjadi hanya 3 saja: lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah, selesai. Bahkan ada muncul ungkapan Islam ritual biarkan. Islam ritual biarkan. Kalau ada orang istighosah, tahlil, tabligh akbar, biarkan, ritual. Islam ekonomi awasi, Islam politik habisi. Itu ungkapan dari Buya Muhammad Nasir, masih relevan sampai hari ini. Betul. Kalau ada orang bicara tentang masalah sholawat, tentang masalah zikir, biarkan. Tapi kalau udah bicara tentang masalah ekonomi, awasi. Kalau udah bicara masalah politik, maka kalau mau selamat, cerita tentang poligami, tentang masalah mancing, itu pun tak selamat juga. Ibu udah mulai marah. Jadi banyak orang sekarang cari selamat. Kenapa orang marah dengan saya? Awal-awal dulu tak marah. Marah ketika saya katakan belanjalah ke warung tetangga. Perhatikan kemana kau belanja. Apakah kalau dia untung nanti dia akan bangun masjid untuk yatim, fakir, du'afa, berwakaf. Situ orang marah. Berarti kau anti kebinekaan. Hampir sama. Baru saya paham. Betul juga kata Buya Muhammad Nasir. Wallahu Barakallahu fiik. Pertanyaan itu Pono, lalu baliklah muridnya itu ke bumi Minangkabau bernama, sampai kita, anak cucu kita terikut-ikut sholat.